Calon Kepala Desa Balungbendo, Kecamatan Balungbendo, Agus Safandi dan para pendukungnya bersilaturahmi ke rumah anggota DPRD Sidoarjo, M. Nizar, Sabtu 28 Mei 2022 siang tadi. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan di desanya yang belum tertangani hingga saat ini. Di antaranya, masalah infrastruktur, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Karena itu, Agus meminta dukungan dari Nizar terkait politik anggaran Sidoarjo untuk pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Balungbendo. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan warga Desa Balungbendo. Untuk hal yang sosial ini betul-betul sangat menyentuh hati. Karena apa? Kita betul-betul kepedulian. Karena masyarakat ini banyak sekali yang belum tersentuh. Betul-betul harus ada uluran tangan, harus ada istilahnya itu kegotong royongan di mana bisa mereka mengangkat mereka dari tingkat ekonomi maupun taraf hidupnya. Ini betul-betul kami berusaha itu mewujudkan itu. Jadi ekonomi bisa terangkat. Mereka betul-betul berdaya. Sehingga kalau sudah tidak ada istilah itu warga kita yang tidak berdaya, nah ini harapan kita tidak ada kata seperti itu. Angkat kita, kasihan mereka. Kalau kita tahu warga, ada beberapa warga kita yang merasa kekurangan, ini kita merasa terdolimi, ya, kita merasa dolim juga. Karena apa? Masih ada anak kita yang tidak bisa makan, istilahnya seperti itu. Mereka tuh butuh uluran tangan, betul-betul butuh diberdayai, gitu. Nah, dalam hal kepemudaan, ini betul kita support sekalian, ya. Kita support keberadaan lapangan, ya, yang selama ini sebenarnya lapangan itu harus nol jalan dan ready untuk dipakai. Perjanjiannya dulu dengan investor seperti itu. Tapi sampai sekarang ini masih kita bisa lihat ya di lapangan setiap kali hujan tidak bisa dipakai. Adapun lapangannya pun tidak bisa nol jalan. Ini betul-betul nanti kita bisa realisasikan seperti itu. Jadi bisa manfaatnya bisa betul-betul maksimal. Ini untuk dalam hal lapangan. Untuk masalah BUMDes, ini kita lihat ini banyak sekali yang perlu kita angkat lagi. Terutama masalah pelaporan juga ya, masalah pelaporan, masalah istilahnya itu kinerja ataupun kebijakan ya, masalah kebijakan. Yang mana itu nanti ada beberapa item yang harus kita hapus. Karena apa? Selama ini kayak contohnya di Pamsimas ya. Pamsimas itu ada potongan khusus yang namanya kayak abonemen ya. Itu sudah 5.000. Itu harus kita hilangkan. Karena apa? Itu malah membebani masyarakat, bukan memberikan pelayanan yang lebih baik, tapi itu malah membebani. Itu harus kita hilangkan. Sehingga beban yang diberikan masyarakat itu jauh lebih ringan. Jadi begini, saya maju untuk pemilihan kepala desa Balungbendo ini mempunyai beberapa visi misi. Misi saya ini membuat desa Balungbendo ini menjadi desa yang maju dan betul-betul bermartabat dengan integritas yang tinggi. Adapun visinya di sini saya ingin memperjuangkan ketenagakerjaan yang paling prioritas ini ketenagakerjaan. Karena apa? Karena masih banyak warga desa Balungbendo yang masih belum bisa tercover di perusahaan desa Balungbendo. Karena di desa Balungbendo ini banyak perusahaan sehingga kita optimis untuk bisa memasukkan warga desa Balungbendo ini bisa masuk ke perusahaan Balungbendo. Jadi tidak ada lagi kata pengangguran di desa Balungbendo. Ini masalah ketenagakerjaan. Yang lain kita membuat pelayanan itu betul-betul maksimal dan betul-betul untuk pemenuhan kebutuhan warga desa Balungbendo. Nah, terkait itu juga kami inginkan ada infrastruktur ya, infrastruktur di Balungbendo ini masih ada infrastruktur yang sangat betul dan sangat vital yang perlu dibangun. Ini kita sudah bekerja sama dengan Bapak Dewan yang mana kita sowan ke rumahnya beliau Bapak Nizar untuk bisa merealisasikan infrastruktur ini, yaitu jembatan di RT 8 Desa Balungbendo. Ini walaupun pada saat itu sudah ada wacana, tapi sampai saat ini masih belum bisa terrealisasi. Dan ini sudah mendapatkan jawaban dari Bapak Nizar. Beliaunya menjamin bahwa pada paling cepat pada tahun ini harus sudah bisa terrealisasi. Dan paling lambat pada awal tahun sudah bisa terrealisasi. Ini beliaunya menjawab seperti itu.
Dan lagi infrastruktur yang lain termasuk di wilayah RT 5 ini perlu adanya revitalisasi masalah saluran air. Yang mana di sana setiap kali musim hujan itu betul-betul luar biasa banjirnya. Nah, sangat mengganggu masyarakat sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, terkait itu maka ini sudah ada jawaban dari Bapak Nizar. Beliau siap untuk membantu semuanya itu. Nah, dalam hal sosial ini kita melihat masih banyak sekali warga kita yang betul-betul perlu diayomi, betul-betul perlu istilahnya itu perlu uluran tangan. Masyarakat Desa Balongbendo menyambut gembira upaya yang dilakukan Agus. Mereka berharap desanya akan lebih maju dan masyarakatnya akan lebih makmur di masa mendatang. Senang milih Pak Agus. Pak Agus itu orangnya ganteng, baik, jujur, dan tegas. Pernah jadi RT suara baik. Jadi dari BPD juga baik. Jadi ada pilihan mana kan lurah yang pilih Pak Agus. Saya rasa Pak Agus bisa proses masalah kendala Desa Balongbendo. Atau misal Desa Balongbendo anak muda masih banyak pengangguran. Saya tolong harus bisa mengusahakan anak-anak muda masuk tenaga kerja. Karena apa? Di sini banyak industri. Kenapa banyak pengangguran? Kan tidak masuk akal. Jadi saya pilih Pak Agus yang saya kira bisa memberantas masalah pengangguran. Kedua, Pak Desa Balongbendo masih banyak banjir. Warga keluhan belum ada yang bisa menangani. Karena Pak Agus satu-satunya saya kira bisa menangani. 3, masalah jembatan. Jembatan suarane awet dhisik muni dibangun. Tapi ternyata sampai saiki urung ana dibangun. Jadi saiki aku yang milih Pak Agus. Saya kira Pak Agus yang bisa proses masalah jembatan. Yakin Mas, pokoknya nek Balongbendo dipimpin Pak Agus, bakal iku wis sip. Kalau gitu kita dukung Pak Agus saja. Contohnya saya, Pak. Saya itu orang Balongbendo, kerjanya di luar Balongbendo. Seharusnya kita itu bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Balongbendo. Kenapa saya bisa keluar ke luar daerah Balongbendo? Selama ini kepemimpinan kita, ya opo? Tanggapane nang masyarakat awak dhewe, pemane arek nom-noman iki. Dan nek ngene terus carane, ya opo awak dhewe meneh ke depane? Gak tambah nganggur kabeh ta warga masyarakat iki kira-kira. Sing kedua, masalah olahraga. Olahraga iki banyak sekali olahraga yang ada di Balongbendo. Contohnya bal-balan. Bal-balan saiki nek wayah udan, banjir gak kena bal-balan, gawe renang cocok. Tapi nek voli sip. Tapi voli ini saiki ono telu, ono cilik, ono gede. Saiki arek gede-gede, juga pengen duwe klub. Selama iki arek tuku bal, ya urunan, gak iso tuku dhewe. Dukungan teko desa iku gak ono, arek urunan dhewe. Lah mosok saiki lapangan nek wayah udan kena banjir. Ya digawe renang ae gak usah gawe bal-balan, ya apa? Arep kan cek pemuda iki ngelumpuk nang lapangan, cek kegiatan iku positif. Cek gak ngawur ngono, akhire kena ya apa terusan Balongbendo iki nek. Jadi, makanya ayo awak dhewe iki ndukung Pak Agus supaya masyarakat Balongbendo iki maju. Nom-nome tertata rapi, supaya tercover kabeh. Lah nek koyo ngene carane ya apa? Ayolah monggo dukung Pak Agus ya. Siap ya? Siap. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalu Puspaningtyas melaporkan untuk DNN TV.